Ketimpangan sosial merupakan keadaan yang terjadi karena adanya kesenjangan atau ketidaksamaan akses untuk mendapat dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dampak negatif ketimpangan sosial. Pertama, tingkat pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat. Pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat dapat memberikan dampak ketimpangan sosial. Hal ini harus diperhatikan dengan baik, supaya para pekerja mendapatkan upah sebagaimana mestinya. Karena jika pekerja memiliki pendapatan yang rendah, maka daya beli juga semakin rendah. Kedua, menimbulkan kecemburuan sosial. Perasaan cemburu sosial bisa menimbulkan masalah yang lebih serius, termasuk ancaman persatuan maupun kesatuan bangsa. Ketiga, tindakan kriminal yang semakin meningkat. Tindakan kejahatan yang sering kali terjadi yaitu seperti perampokan atau pencurian. Dampak positif dari ketimpangan sosial yang pertama, melalui adanya ketimpangan sosial bisa menimbulkan rasa empati antar golongan dalam membantu satu sama lain supaya bisa mendapatkan kesetaraan sebagaimana mestinya. Yang kedua, ketimpangan sosial dapat meminimalisir mental individu yang cepat puas supaya terdorong untuk mendistribusikan diri yang lebih jauh lebih baik. Yang ketiga, mengajarkan mengenai tentang kehidupan yang sangat beragam supaya bisa menerapkan kehidupan. Yang keempat, mendorong masyarakat supaya pandai bersyukur dengan apa yang telah dimilikinya. Ketimpangan antara desa dan kota. Ketimpangan sosial yang terjadi antara desa dan kota ternyata disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kondisi geografi dan tipologi desa yang kurang menguntungkan. Hal ini menyebabkan mata pencaharian masyarakat desa tidak memiliki banyak alternatif atau pilihan seperti di perkotaan. Ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berperan dalam pembangunan masyarakat, terutama di bidang sumber daya manusia. Dengan pendidikan, seorang individu dapat meningkatkan status sosial dan kesejahteraan hidupnya. Sayangnya, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Ketimpangan ekonomi antar golongan di masyarakat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi. Di antaranya, tidak meratanya hasil pembangunan antar daerah, serta menurunnya pendapatan per kapita akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, tanpa diimbangi dengan adanya peningkatan produktivitas. Penyebab beberapa masyarakat masih sangat sulit mendapatkan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanititas. Yang keempat, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta. Tentunya ketimpangan penyebaran aset ini akan menyebabkan usaha-usaha kecil dan menengah sulit untuk berkembang. Bahkan tidak sedikit dari usaha-usaha tersebut yang harus bangkrut karena minimnya aset dan tidak adanya modal. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu memberikan perhatian khusus pada usaha-usaha kecil dan menengah ini. Jika tidak, maka bisa saja pihak investor asing yang akan membiayai dan menguasainya. Yang kelima, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan konsentrasi ekonomi yang berpusat pada wilayah perkotaan. Umumnya di daerah perkotaan pasti banyak dibangun gedung-gedung yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Sebaliknya, di daerah terpencil, sekolah dan rumah sakit pun masih sangat jarang ditemui. Ini merupakan contoh dari ketimpangan antar wilayah dan subwilayah sebenarnya. Pembangunan yang tidak merata ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya perbedaan kondisi geografis serta sumber daya alam dan manusia yang memiliki wilayahnya masing-masing. Kami akan menampilkan sebuah cuplikan video tentang ketimpangan sosial yang bertema dampak ketimpangan sosial di bidang komunikasi dan teknologi. Di suatu sekolah terdapat dua sahabat, namun kurikulum mereka berbeda, yang satu orang dari kota dan satu orang lagi dari desa. Guys, kita dapat tugas nih, tugas ekonomi disuruh ngerjain halaman 15, nanti dikumpulin jam 9 ya. Oke. Makasih.
kalian akan melihat sebuah perbedaan keterbatasan teknologi. Yang satunya memakai teknologi, yang satunya hanya mengandalkan buku dalam belajar. Oh iya Ti, nanti kita main ke balai yuk. Oh ya udah, yuk. Oh ini kayak gabut banget gitu. Oke. Ya udah. Oke. Nanti sampai di situ ya. Nanti kita ke balainya sama-sama. Oke. Oh iya, lu tau gak sih yang ini di Shopee ini ada kayak pijakan kayak cashback gitu itu atau nggak sih? Gimana caranya? Ya pokoknya ntar lu pencet aja nanti. Oh iya, lu nggak punya HP ya? Aduh. Iya. Oh iya, dan nanti gue ituin aja. Iya. Nanti lu lihat aja ya. Oke. Ya ampun, enak banget dia punya HP, bisa buat main game, bisa buat belajar, sedangkan aku nggak punya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian senang dengan video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.